Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, maupun sore, dimanapun kalian berada. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan sebuah materi bahasa Indonesia di kelas 10 SMA pada kurikulum 2013, yaitu hakikat teks eksposisi. Nah, dalam materi kali ini nanti saya akan menjelaskan beberapa bagian dari eksposisi, yaitu antaranya ada pengertian, kemudian ciri-ciri, dan ada jenis-jenis dari teks eksposisi. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja masuk yang pertama, yaitu pengertian dari teks eksposisi. Nah, untuk teks eksposisi ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, bahwa kata dari teks eksposisi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu exposition. Nah, yang mempunyai arti memberitahukan, kemudian memaparkan, menjelaskan, atau menguraikan. Nah, eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi mempunyai arti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Nah, eksposisi ini ditulis dalam paragraf. Berarti paragraf tersebut bertujuan memberitahu, menjelaskan, memaparkan, atau menerangkan sesuatu kepada pendengar atau pembaca. Nah, selain itu, pengertian teks eksposisi juga dijelaskan atau dipaparkan oleh Boris Keraf, yaitu bahwa eksposisi merupakan salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Nah, eksposisi dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca materi tersebut. Nah, itu merupakan pengertian dari eksposisi. Selanjutnya, untuk ciri-ciri teks eksposisi di sini ada 3. Yang pertama, pokok persoalan secara objektif. Apa sih maksudnya? Nah, di sini penulis teks berusaha menjelaskan suatu pokok persoalan secara objektif. Nah, jadi tidak ada unsur-unsur emosional dan subjektif. Nah, penulis sama sekali tidak berusaha untuk membangkitkan emosi pembaca. Nah, kemudian selanjutnya ada gaya penulisan bersifat informatif. Nah, maksud dari ciri-ciri ini itu penulis menguraikan objek dengan jelas sehingga pembaca memahami maksud dari teks eksposisi. Hal ini disebabkan penulis teks eksposisi ingin menambah pengetahuan pembaca dan memberi informasi yang menerangkan sejelas-jelasnya tentang apa yang dipaparkan. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi yang terakhir ada fakta. Nah, maksudnya dalam teks eksposisi ini itu memuat fakta yang terdapat dalam lapangan atau di lapangan. Jadi untuk menuliskan teks eksposisi ini harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, tadi ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis eksposisi. Untuk teks eksposisi ini jenisnya ada beberapa. Yang pertama,
ada eksposisi definisi. Nah, apa sih teks eksposisi definisi itu? Yaitu metode yang menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Nah, lebih singkatnya, di sini eksposisi yang menjelaskan definisi dari suatu objek. Nah, dilihat contohnya di sini, contohnya ini definisi dari krisis ekonomi. Nah, silakan kalian baca dan pahami. Sudah? Oke, lanjut ke dua, yaitu ada eksposisi identifikasi. Nah, untuk eksposisi ini itu suatu metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek dengan harapan pembaca atau pendengar dapat lebih mengenal objek. Nah, biasanya dalam metode ini itu menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apa itu atau siapa itu. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat di sini. Di sini krisis ekonomi global. Jadi membahas mengenai ekonomi global. Akan kalian baca terlebih dahulu. Sudah? Oke. Lanjut yang ketiga. Ada eksposisi perbandingan. Nah, untuk metode ini digunakan untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek dengan mempergunakan dasar-dasar tertentu, yaitu menempatkan sesuatu yang belum diketahui dalam kerangka sesuatu hal yang sudah dikenal pembaca. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di layar ini. Nah, dalam contoh ini menjelaskan perbandingan antara harga BBM di sejumlah negara ASEAN. Silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, sudah. Selanjutnya ini masih lanjutan tadi, silakan kalian baca lagi. Baik, sudah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada eksposisi ilustrasi. Nah, eksposisi ini itu merupakan metode yang digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Penulis akan menjelaskan suatu hal secara jelas. Dengan demikian, pembaca tidak akan bingung dalam memahami hal yang disampaikan. Nah, sebuah gagasan memerlukan ilustrasi atau contoh yang konkret. Dalam eksposisi ini, contoh-contoh yang dimaksud tidak berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat, tetapi dipakai untuk menjelaskan ide, gagasan, dan maksud penulis. Nah, ilustrasi ini merupakan metode yang sering digunakan karena tidak menampilkan hal-hal umum secara abstrak atau kabur. Akan tetapi, eksposisi ilustrasi ini menunjukkan contoh-contoh yang nyata dan konkret. Nah, menurut Goris Kerap, jenis eksposisi ilustrasi ini dapat disajikan secara deskriptif ataupun naratif. Nah, bagaimana sih contoh dari ilustrasi deskriptif dan naratif itu? Baik, ini saya sajikan. Nah, ini contoh mengenai eksposisi ilustrasi yang disajikan secara deskriptif.
Nah, berikut ini silakan kalian baca dan pahami. Baik, jika kalian mungkin ketinggalan, kalian bisa pause videonya ya. Baik, selanjutnya ini ada contoh dari teks ilustrasi yang disajikan secara naratif. Silakan kalian baca dan pahami. Nah, selanjutnya ada eksposisi klasifikasi. Nah, untuk eksposisi ini itu merupakan metode yang digunakan untuk menampilkan pengelompokan sesuai pengalaman manusia, barang, hal, atau gagasan yang dikenal melalui pengalaman dapat tersusun secara sistematis. Nah, metode ini untuk menempatkan hal atau benda dalam suatu kelompok sehingga dapat diketahui hubungan antar hal atau antar benda dalam kelompok tersebut. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat, silakan kalian baca terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ada eksposisi analisis. Nah, untuk eksposisi analisis ini itu suatu metode dengan cara membagi-bagi suatu subjeknya bukan objek, membagi-bagi suatu subjek ke dalam komponen-komponennya. Nah, untuk cara menganalisis teks eksposisi ini ada beberapa bagian. Nah, maksudnya jenis-jenis dari eksposisi analisis ini dibagi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada analisis bagian. Nah, di metode ini itu mempersoalkan hubungan antar suatu bagian umum dan khusus, suatu hubungan antara sebuah topik dengan beberapa topik lainnya. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak merupakan satu kesatuan. Nah, dalam metode analisis ini, hubungan antar hal yang umum dan khusus merupakan hubungan bersifat struktural. Nah, apa sih maksudnya? Nah, struktural ini merupakan perangkat hubungan antara bagian-bagian yang teratur dan membentuk satu kesatuan yang lebih besar. Nah, pengertian lainnya, keseluruhan dari hubungan dan bagian-bagiannya atau antar bagian yang satu dengan yang lain. Nah, misalkan contohnya tubuh manusia, yaitu yang merupakan struktur sebab setiap bagian saling memerlukan. Nah, untuk contohnya, silakan kalian perhatikan berikut ini. Silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Selanjutnya ada analisis fungsional. Nah, untuk analisis ini merupakan metode penangkapan dari analisis bagian. Nah, kalau di analisis bagian itu kan hanya memecah suatu objek menjadi beberapa bagian yang masih membentuk satu kesatuan. Nah, sementara untuk analisis fungsional ini itu melanjutkan pemecahan analisis bagian tersebut, yaitu menjelaskan fungsi setiap bagian yang telah dipecahkan dalam analisis bagian. Nah, untuk contohnya berikut ini. Nah, lebih pahamnya kan bisa dilihat contoh untuk contoh di sini kan yang pertama ada Dewan Pimpinan Pusat. Nah,
Di eksposisi fungsional untuk Dewan Pimpinan Pusat ini dijelaskan. Nah, apa sih itu Dewan Pimpinan Pusat? Seperti itu contoh analisis fungsional. Selanjutnya ada analisis proses. Di eksposisi analisis proses ini itu metode untuk menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu bekerja dan bagaimana sesuatu terjadi. Untuk contohnya seperti ini. Silakan kalian baca dan pahami. Sudah? Kita lanjut. Selanjutnya ada analisis kausal. Nah, analisis ini merupakan metode yang memaparkan persoalan hubungan kausal atau hubungan sebab akibat yang melibatkan suatu objek atau lebih dianggap sebagai sebab timbulnya atau terjadinya hal yang lain. Untuk contohnya bisa dilihat. Baik. Nah, selain ke-6 contoh tadi, berikut ada tambahan lagi. Nah, yang pertama teks eksposisi analitik. Nah, untuk teks ini itu merupakan teks yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu hal yang penting dan mengajak membaca mendalami suatu permasalahan tertentu. Teks ini terdiri atas struktur yang pertama ada tesis, kemudian argumen-argumen, kemudian kesimpulan atau penegasan ulang. Nah, untuk contohnya seperti ini. Oke, baik. Yang terakhir yaitu ada teks eksposisi oratorik. Nah, untuk teks eksposisi ini itu teks yang bertujuan untuk memaparkan dan memengaruhi pembaca bahwa suatu permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara demikian atau tidak demikian, ataupun sesuatu harus atau tidak harus dilakukan. Nah, teks ini strukturnya terdiri dari yang pertama tesis, kemudian argumen-argumen, dan mengungkapkan rekomendasi atau anjuran. Nah, bedanya dengan yang analitik tadi, yaitu di bagian terakhir. Kalau di eksposisi analitik kan tadi kesimpulan atau penegasan ulang. Nah, kalau di teks eksposisi hortatorik itu berisi rekomendasi atau anjuran. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, dalam contoh tersebut ada 3 argumentasi yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus berterima kasih atas semua yang dilakukannya. Ibu adalah penjaga kita siang dan malam. Ia selalu mendoakan kita. Ibu juga menyiapkan semua keperluan kita. Argumentasi yang kedua, kita perlu meminta maaf atas segala khilaf dan salah baik sengaja maupun tak sengaja. Argumentasi yang ketiga, kita harus bersyukur karena memiliki ibu. Banyak orang yang kehilangan ibunya. Hari Ibu adalah waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi atau hadiah kepada ibu kita. Nah, baik, untuk materi tentang hakikat teks eksposisi ini mungkin sampai sekian. Nah, kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan ataupun sanggahan mengenai materi hakikat teks eksposisi ini, silakan kalian
komen di kolom komentar di bawah ya. Nah, nanti insya Allah akan saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian kirim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sebelumnya, terima kasih telah hadir dalam channel ini, dan mungkin video ini hanya sederhana. Jangan lupa untuk tetap support saya dalam YouTube. Semoga saya bisa membagikan materi-materi bahasa Indonesia yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.